Musim lalu, Barcelona menutup kompetisi dengan status juara La Liga. Performa konsisten sepanjang musim membuat mereka unggul dari para pesaing. Dan skuad yang ada dianggap cukup solid untuk kembali bersaing musim berikutnya. Namun, memasuki musim baru, situasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya kembali terjadi. Meski sudah menambah kekuatan tim melalui bursa transfer, klub masih dihadapkan pada permasalahan yang berulang setiap awal musim. Bukan persoalan taktik, cedera, atau adaptasi pemain, melainkan kendala non-teknis yang sering muncul di luar lapangan dan mengganggu persiapan tim. Permasalahan ini bahkan kerap muncul di saat antusiasme pendukung sedang tinggi-tingginya, sehingga membuat awal musim tidak berjalan sesuai rencana. Kondisi seperti ini bukan hanya memengaruhi strategi pelatih, tetapi juga berdampak pada kesiapan pemain baru untuk langsung berkontribusi di pertandingan resmi. Bayangkan, Barcelona baru saja menyambut dua nama besar, Marcus Rashford dari Manchester United dan kiper muda berbakat Joan Garcia. Fans mulai bermimpi membayangkan kombinasi Rashford di lini depan dan Garcia menjaga gawang bisa membawa era baru di bawah Hansi Flick. Optimisme meluap, media Spanyol pun ramai menulis bahwa musim ini bisa jadi titik balik. Namun, mimpi itu mendadak seperti tergantung di ujung benang tipis. Kenapa? Karena sampai detik ini, kedua pemain itu bahkan belum terdaftar untuk bermain di La Liga. Bukan karena cedera, bukan karena masalah pribadi, tetapi karena satu penyakit lama yang sudah bertahun-tahun menghantui Camp Nou. Krisis pendaftaran pemain akibat masalah finansial. Kalau Anda penggemar Barcelona sejak beberapa tahun terakhir, situasi ini bukan hal baru. Hampir setiap awal musim, berita serupa muncul. Pemain baru belum bisa didaftarkan, negosiasi keuangan belum rampung, dan manajemen berpacu dengan waktu. Musim ini, skenarionya kembali terulang. Dua rekrutan anyar, kiper Joan Garcia dan penyerang pinjaman Marcus Rashford terancam tidak bisa tampil di laga perdana. Penyebabnya sama seperti musim-musim sebelumnya. Aturan Financial Fair Play, FFP, dan batas gaji yang ditetapkan La Liga. Hingga berita ini diturunkan, keduanya belum resmi didaftarkan karena Barcelona belum punya ruang gaji yang cukup sesuai regulasi Liga. Untuk memahami kenapa masalah ini terus terjadi, kita perlu mundur ke tahun 2020 saat krisis finansial besar melanda Barcelona. Pendapatan klub anjlok akibat pandemi, sementara pengeluaran tetap tinggi, terutama beban gaji pemain yang kala itu menjadi yang tertinggi di dunia sepak bola. Akibatnya, Barcelona kesulitan menyeimbangkan pembukuan. Situasi ini memuncak pada 2021. Ketika mereka terpaksa melepas Lionel Messi secara gratis ke Paris Saint-Germain karena tidak mampu mendaftarkan kontrak barunya. Peristiwa itu menjadi simbol kehancuran finansial klub. Musim-musim setelahnya, pola yang sama terus berulang. Pemain baru harus menunggu lama sebelum bisa didaftarkan. Jules Koundé, Inigo Martinez, bahkan beberapa pemain akademi pernah merasakan penundaan tersebut. Sekarang, Barcelona kembali berhadapan dengan jam berdetak menuju kick-off La Liga. Hansi Flick, pelatih anyar yang datang dengan reputasi besar, tentu ingin skuadnya lengkap sejak awal musim. Tapi kenyataannya, dua pemain yang diharapkan jadi pilar belum tentu bisa dimainkan. Joan Garcia sebenarnya punya peluang lebih besar untuk segera didaftarkan. Cedera panjang Marc-Andre ter Stegen membuka opsi memanfaatkan aturan cedera La Liga yang memungkinkan klub menggunakan sebagian besar alokasi gaji pemain cedera untuk mendaftarkan pengganti. Tapi untuk Marcus Rashford, ceritanya jauh lebih rumit. Statusnya sebagai pemain dengan gaji tinggi membuat Barcelona harus melakukan manuver finansial besar-besaran. Presiden Barcelona, Joan Laporta, dalam wawancara dengan TV3 menegaskan bahwa manajemen akan bekerja keras dalam 7 hari ke depan. Ada dua langkah besar yang sedang diproses. 1. Kesepakatan sewa kursi VIP stadion senilai 100 juta euro. Dana segar ini akan langsung masuk ke pembukuan musim ini, membantu memperbaiki rasio gaji pendapatan sesuai aturan FFP. 2. Pelepasan beberapa pemain untuk mengurangi beban gaji. Nama-nama seperti Hector Fort, Oriol Romeu, dan Inaki Pena disebut masuk daftar jual.
Transisi ini harusnya menjadi masuk akal untuk mendapatkan dana segar. Namun, jika langkah ini gagal, Barcelona harus menerima kenyataan pahit dan memalukan musim tanpa Rashford. Apalagi, Rashford hanyalah pemain pinjaman dari Manchester United. Mari kita bayangkan, skenarionya, Rashford tidak bisa bermain di awal musim. Hansi Flick harus mengandalkan stok penyerang yang ada saat ini. Kemungkinan besar, Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rafinha. Secara kualitas, lini serang itu tetap kompetitif, tetapi kehilangan pemain dengan kecepatan dan penetrasi seperti Rashford jelas mengurangi variasi serangan. Flick juga kehilangan opsi taktik untuk memecah pertahanan lawan yang bermain rapat. Padahal, di laga-laga pramusim, Rashford tampil impresif. Ia bukan hanya mencetak gol, tetapi juga menciptakan beberapa assist yang berbuah gol untuk rekan setimnya. Pergerakannya lincah di sisi sayap, kombinasi cepatnya dengan pemain seperti Rafinha dan Lamine Yamal, serta kemampuannya membaca ruang membuat lini serang Barcelona terlihat lebih hidup. Banyak pengamat menilai, chemistry Rashford dengan rekan-rekannya terlihat alami meski baru bergabung. Beberapa momen kerjasama di pramusim membuat fans yakin bahwa ia bisa langsung memberikan dampak besar di awal musim. Bahkan, gaya bermainnya yang agresif dan efisien dinilai cocok dengan skema Hansi Flick yang mengandalkan transisi cepat dan pressing tinggi. Sayangnya, semua potensi itu sekarang terancam tertunda hanya karena masalah pendaftaran pemain. Untuk posisi kiper, jika Joan Garcia belum terdaftar, ini tentu risiko besar di awal musim, apalagi jadwal La Liga musim ini langsung mempertemukan mereka dengan beberapa tim papan tengah yang terkenal merepotkan. Media Spanyol, khususnya Sport dan Mundo Deportivo, menyoroti situasi ini sebagai drama yang tidak seharusnya terjadi di klub sebesar Barcelona. Fans di media sosial pun terbelah. Sebagian percaya Laporta akan menemukan solusi, sebagian lain pesimis dan menyalahkan manajemen atas buruknya perencanaan finansial. Di Twitter, tagar Laporta out bahkan sempat menjadi trending topik di Barcelona selama 2 jam pada malam pengumuman belum didaftarkannya Rashford dan Garcia. Menariknya, Barcelona bukan satu-satunya klub La Liga yang pernah bermasalah dengan pendaftaran pemain. Valencia dan Real Betis juga pernah kesulitan akibat aturan FFP. Bedanya, masalah Barcelona lebih mendapat sorotan karena status mereka sebagai klub raksasa dengan pendapatan komersial besar. Real Madrid di sisi lain menjadi contoh kontras. Mereka sukses menjaga neraca keuangan tetap sehat sehingga bisa mendatangkan pemain seperti Kylian Mbappe tanpa drama pendaftaran. Di luar masalah pendaftaran pemain, Barcelona juga sedang mengerjakan proyek renovasi besar Camp Nou. Laporan terakhir menyebut ada beberapa bagian konstruksi yang tertunda. Meski Laporta tetap optimistis, stadion siap digunakan pada laga kandang perdana 14 September 2025. Proyek ini, meski penting untuk masa depan klub, juga menyedot sumber daya finansial yang besar. Kombinasi beban gaji tinggi, cicilan renovasi, dan kewajiban FFP menciptakan tekanan yang luar biasa bagi manajemen. Hitungan mundur dimulai. La Liga memberikan tenggat jelas untuk pendaftaran pemain. Jika Barcelona tidak menyelesaikan masalah ini tepat waktu, Rashford dan Garcia akan absen setidaknya di laga perdana, bahkan bisa lebih lama jika solusi finansial belum ditemukan. Laporta harus bergerak cepat. Setiap hari yang terlewat tanpa kemajuan berarti semakin kecil peluang untuk mengamankan kedua pemain tersebut di daftar resmi Liga. Krisis pendaftaran pemain bukan sekedar masalah administrasi, ini cerminan dari kondisi finansial klub. Selama struktur pengeluaran tidak dibenahi, masalah ini akan terus muncul setiap awal musim. Musim ini, Rashford dan Garcia hanyalah korban terbaru dari drama tahunan ini. Fans tentu berharap manajemen bisa menyelesaikan masalah dalam beberapa hari ke depan, tapi yang lebih penting adalah memastikan drama ini tidak menjadi tradisi di Camp Nou. Pada akhirnya, masalah pendaftaran pemain di Barcelona bukan sekedar persoalan administratif. Ini mencerminkan kondisi klub secara keseluruhan dan bagaimana manajemen menjalankan rencana mereka. Menunggu Rashford dan Joan Garcia tampil di laga resmi menjadi ujian kesabaran bagi para pendukung. Potensi keduanya sudah terlihat sejak pramusim, namun hambatan ini membuat awal musim berjalan tidak ideal. Situasi seperti ini menjadi pengingat bahwa untuk bersaing di level tertinggi, klub tidak hanya membutuhkan pemain berkualitas, tetapi juga stabilitas di luar lapangan.
Barcelona bisa saja menyelesaikan masalah ini dalam hitungan hari, namun jika akar permasalahan tidak dibenahi, bukan tidak mungkin skenario serupa akan terulang di musim-musim berikutnya. Konsistensi prestasi hanya dapat tercapai jika manajemen mampu menjaga keseimbangan antara ambisi olahraga dan kemampuan finansial. Sekedar mengingatkan, dalam hidup tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Terkadang, kita harus siap menerima hasil yang berbeda dari harapan. Namun, tetap melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan.